Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi in the next my video. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang jenis-jenis dari investasi. Yang pertama, kita harus membahas dulu kenapa sih kita itu harus berinvestasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan sejumlah modal, uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan setelah kurun waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan. Saat ini, bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito saja. Contoh lainnya antara lain seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Nah, tujuan dan manfaat investasi sangat banyak nih. Yang pertama, bisa untuk meraih kebebasan finansial. Kedua, untuk melindungi aset dari kemungkinan inflasi. Ketiga, meningkatkan aset atau kekayaan. Maksudnya adalah seseorang bisa mendapatkan keuntungan lebih yang mampu meningkatkan aset atau kekayaannya. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting yakni dana atau aset darurat. Prinsipnya sama dengan menabung, yakni menjadikan investasi sebagai penjamin kebutuhan darurat di masa depan. Contohnya adalah yang dilakukan komikus sekaligus konten kreator Raditya Dika yang menyiapkan biaya rumah sakit, pendidikan anak, dan lain sebagainya lewat berinvestasi. Namun, bagi para generasi muda yang umumnya masih belum stabil dari sisi pendapatan maupun pengetahuan yang belum mencukupi, penting juga nih untuk menyiapkan dana darurat atau cadangan sebelum memutuskan untuk mulai berinvestasi. Hal ini perlu ditekankan karena investasi jika tidak dilakukan dengan berhati-hati dan pengetahuan akan instrumen investasi bisa mendatangkan kerugian yang besar. Lalu, apa saja sih jenis-jenis investasi? Untuk semakin memahami tentang investasi, mari kita kenalan dengan jenis-jenis investasi yang ada. Dengan mengetahui jenis-jenis investasi, kita bisa memilih jenis investasi yang sesuai dengan jumlah modal kita dan faktor resikonya masing-masing. Jenis-jenis investasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis nih, yakni berdasarkan aset dan berdasarkan jangka waktu. Mari kita kupas nih lebih dalam. Yang pertama ada berdasarkan aset. Berdasarkan bentuknya, jenis investasi dibagi menjadi dua macam nih, yakni ada investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Investasi aktiva real, investasi yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan dengan aset investasi yang terlihat atau tidak terlihat, misalnya tanah, properti, dan logam mulia atau emas. Kemudian ada investasi aktiva finansial, adalah aktivitas investasi dan aset investasi dalam bentuk sekuritas, misalnya saham, reksadana, obligasi, dan juga deposito. Kemudian yang kedua ada berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan waktunya terbagi menjadi tiga nih. Yang pertama ada investasi jangka pendek, yaitu investasi yang berjangka untuk kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun. Investasi ini rasanya akan lebih mudah dilakukan untuk kita nih, seorang mahasiswa dan juga pemula, karena biasanya tujuannya adalah untuk hiburan, liburan, membeli gadget baru maupun sebagai dana darurat. Kemudian ada investasi jangka menengah. Investasi jangka menengah itu istilah investasi untuk jangka waktu 1 tahun hingga 5 tahun. Tujuan dari investasi jenis ini umumnya adalah untuk stage hidup yang lebih panjang. Beberapa contohnya adalah untuk menyiapkan biaya pendidikan, mempersiapkan DP rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah istilah investasi untuk jangka lebih dari 5 tahun nih. Jenis investasi ini biasanya dipilih untuk tujuan keuangan masa depan seperti membeli rumah, dana pensiun, maupun biaya pendidikan anak. Mengenal lebih dalam beberapa jenis investasi nih, yang tadi kan udah dibahas nih berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Investasi emas
adalah bentuk investasi termudah yang paling klasik nih. Investasi emas ini juga dapat berupa fisik, berupa logam mulia, perhiasan, dan emas batangan, serta digital atau voucher-voucher emas yang sudah lumrah kita temui sekarang. Yang kedua ada investasi saham, merupakan jenis investasi yang cukup lama bertahan di pasaran. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Jika kita nih tertarik untuk bermain saham, maka kita memerlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal investasi ketika kita harus menanamkan modal. Kemudian ada yang ketiga, investasi reksadana. Investasi reksadana semakin dilirik nih akhir-akhir ini, karena investasi ini diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodal untuk berinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Nah, nanti yang mengelolanya adalah manajer investasi. Yang keempat ada investasi deposito. Investasi deposito sampai saat ini juga masih menjadi pilihan beberapa kalangan untuk menanamkan modalnya. Deposito biasanya dipilih jika kita ingin menyimpan uang dalam jangka waktu cukup panjang, dimulai dari 3 sampai dengan 12 bulan. Jenis deposito yang memungkinkan untuk dipilih antara lain deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang kelima ada investasi properti. Investasi properti adalah salah satu jenis investasi berbentuk fisik. Secara umum, investasi ini dinilai bisa sangat menguntungkan karena harganya meningkat setiap tahun. Contohnya, investasi membeli rumah atau membeli rumah yang kemudian dijual atau disewakan. Namun, jenis investasi ini membutuhkan dana yang relatif besar. Oleh sebabnya, pemain investasi ini umumnya adalah mereka-mereka nih yang sudah mapan secara finansial. Kalau untuk kita yang mahasiswa, kayaknya belum sesuai ya. Kemudian ada investasi cryptocurrency. Nah, ini nih yang akhir-akhir ini sedang naik daun. Investasi cryptocurrency atau mata uang kripto. Cryptocurrency tidak memiliki nilai wajar yang jelas, sehingga cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membeli koin atau token. Cara menilai koin tersebut baik atau tidak adalah dengan aspek digunakan oleh banyak orang saat ini dan memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Namun karena nilai wajar yang belum jelas, inilah yang menjadikan investasi ini masih dinilai terlalu berbahaya dan tidak aman. Baik, cukup sekian penjelasan dari jenis-jenis investasinya. Semoga materi ini dapat membantu kita-kita mahasiswa atau pemula-pemula yang masih bingung nih bagaimana cara berinvestasi atau jenis-jenis investasinya biar nggak salah lagi. Cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.